Bentar ya. Sampai sini sudah paham tidak? Sebelum ke materi berikutnya. Sudah paham belum? Sudah, Pak. Nah, sini adalah ini tadi ya contoh ya. Nah, di sini ada data mahasiswa. Gitu. Data mahasiswa. Ini ada sampel ya. Sampel data mahasiswa ada 10 ya. Ini kita contohkan saja ini menggunakan algoritma Kemin ya. Nah, ini ada data mahasiswa nih. Ada namanya, terus ada jurusannya, ada kota asal, ada IPK. Ya. Terus ada 10 sampel gitu di sini. Nah, jadi kita akan mentransformasikan data ya, agar data ini ya, dapat diolah menggunakan metode algoritma Kamin clustering. Maka data yang berjenis data nominal seperti ini ya, dari kota asal, jurusan, IPK harus diinisialisasikan. Jadi kalau untuk clustering itu ya kita diubah dulu menggunakan kita ubah dulu ini menggunakan angka dulu gitu. Supaya kita bisa tahu gitu mengolahnya seperti apa. Jadi kita inisialisasikan dulu gitu ya. Jadi jurusan dan kota asal kita inisialisasikan dulu ya dalam bentuk angka. Nah, jadi ini frekuensi ya. Inisialisasi data wilayah kota asal. Ini Mohon maaf, Pak. Presentasinya belum tampil, Pak. oh belum tampil. Oke. Oke. Sudah tampil belum sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, jadi ini tadi sudah ya. Iya, sudah, Sudah Pak. sudah ya. Boleh kalian screenshot ya kalau kalian lagi connect di PC. Screenshot atau foto deh ya. Kini kita belajar mengenai ini bro, langkah-langkah ya algoritma Kemenes. Nah, di sini ada datanya gitu. Data mahasiswa tadi, ya, Bapak ulangi lagi aja. Nah, jadi ada 10 nih, sampel. Ini sampel aja ya, ada 10 data mahasiswa ya. Jadi kita transformasikan itu. Jadi data di atas ini akan kita olah gitu ya dengan menggunakan metode Kemin clustering. Yang ada, sorry. Oke, min clustering ya, clustering ya, yang berjenis data nominal gitu, seperti kota asal dan jurusan kita yang ini kita inisialisasikan dalam bentuk angka gitu ya. Oke ya. Nah, selanjutnya ini boleh kalian screenshot untuk perhitungannya. Jadi diinisialisasi dalam wilayah kota asal ini ya. Nah, ada nih Jakarta, frekuensinya ya ada 84 gitu. Jawa Barat ada 82, Sumatera Utara 28. Frekuensi ini apa? Ada yang masih ingat frekuensi ini apa? Maksudnya di sini? Ada yang paham? Banyak datanya bukan, Pak? Oke. Kemunculan ya.
kemunculan kotak. Lebih ke kemunculan. Waktu pas awal-awal kuliah pernah ya Bapak ajarkan ya, dan kalian juga sudah praktek di kolaps itu. Kemunculan kotak ya, kota atau provinsi. Nah, oke. Jadi di sini ini ada frekuensinya. Nah, ini anggap aja sudah diolah gitu loh ya. Data ini sudah diolah gitu kan ya. Jadi kita nggak terlalu dari dasar benar. Jadi kita ini sebagai sampel aja. Nah ini ada Jawa Barat ini. Kemunculan kotanya ada 8 buah. Ya, Sumatera Utara kemunculannya ada 28, Sulawesi ada 14. Nah, jadi terus ada inisial. Nah, jadi kan karena mau kita olah, jadi harus kita inisialisasikan gitu. Nah, Jakarta inisialisasinya 1, Jawa Barat 2, Sumatera Utara 3, sampai dengan Kalimantan. Nah, kenapa inisialisasinya seperti ini? Karena kita sesuaikan dengan frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak gitu. Oke ya, karena mau kita olah, makanya kita inisialisasikan. Gitu. Sudah paham? Sudah paham belum? Ya, paham, Pak. Yang jawab jangan cuma satu orang ya, yang lain juga boleh jawab juga. Gitu. Pokoknya ini jadi ini deh, mengulang-ulang kembali ya. Mungkin kalau yang sudah pernah belajar lebih bagus, tapi kalau yang belum, ini bisa nambah wawasan kalian gitu. Sebagai, saya ulangi lagi, sebagai dasar kalian ya, ketika kalian ingin mengambil sebuah tugas akhir, atau ketika kalian ingin bekerja, ya setidaknya paham dulu deh konsepnya seperti apa. Gitu. Selanjutnya, nah ini ada inisialisasi data jurusan. Nah, jadi kita singkat. Nah, ya. Jadi ada nih dari mahasiswa tadi ya, kan ada, nah ini ya, ada jurusannya kan disingkat ya. Nah, ini. Jadi ada si AD, IS, AD Lina, ACC, BF, IB. Nah, ini kan kita lakukan singkatannya. Gitu. Nah, jadi di sini accounting, kita singkat ACC, manajemen connection international business, IB kita singkat. Nah, frekuensi tadi ya berdasarkan kemunculan dari yang mengambil jurusan akuntansi ini. Ini anggap aja udah diolah ya frekuensinya ya. Nah, jadi datanya karena sudah banyak benar, kalau kita satu persatu nggak selesai ini, bisa sampai malam kita belajarnya. Gitu. Karena kan kalau sekarang sih udah ada ini ya, udah ada softwarenya, tinggal buat dulu di Excel, terus tinggal diolah. Gitu. Cuman kita belajar di sini manual dulu. Nah, di sini ada accounting, ya, frekuensinya ada 46, manajemen connection, in international business ada 37, 37 frekuensi. Nah ini inisial, ini kemunculan ya, tadi ya. Bapak ulang-ulang lagi, terus ini adalah inisialisasi gitu ya. Inisialisasinya berdasarkan jumlah berdasarkan jumlah banyaknya kemunculan itu. Kemunculan. Jadi kita urutkan ya dari yang terbesar ke yang terkecil ini. Gitu. Oke ya. Paham sampai sini? Kalau ini boleh tanyakan. Nah, selanjutnya ya kita olah datanya. Nah, setelah semua data mahasiswa ditransformasikan ke dalam bentuk angka, maka data-data tersebut telah dapat dikelompokkan dengan menggunakan algoritma Kamin Pasri. Nah, jadi data tadi kan kita udah dapat nih. Nah, kita dapat sebuah data-datanya, bisa kita olah dengan metode clustering untuk dapat melakukan pengelompokan data-data tersebut menjadi beberapa klaster. Yang perlu dilakukan ada beberapa langkah, yaitu tentukan jumlah klaster yang diinginkan dalam penelitian. Ini data-data yang ada dikelompokkan menjadi 3 klaster. Nah, ini jadi cara acak ya. Nah, cara acak dia mengambil 3 klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3. Ya, itu secara acak. Saja ya, tentukan titik pusat awal dari setiap klaster. Dalam penelitian, titik pusat awal ditentukan secara random dan didapat titik pusat dari setiap klaster yang didapat. Nah, ini adalah pengolahan datanya.
Gitu. Nah, terus setelah itu ya pusat awal setiap klaster. Nah, ini Dali klaster 1 ini kan udah ya ada di ini diacak aja. Ambil sampel 1. Di sini titik pusat awal klaster 1 ya, Dali Teguh Cesario, jurusannya 9. Jurusan 9 apa? Nah, cek di sini. Jurusan 9 yaitu manajemen concentration apa nih? In Human Resource Management. Nah, jadi nomor 9, kota asal 3. Kota asal oke. Kota asal 3. Ya, Sumatera Utara berarti. Gitu. Nah, kota asal 3 berarti Sumatera Utara. Dia mengambil jurusan manajemen concentration in human resource management. Si Dali Teguh Cesario dengan IPK 2,94. Begitupun Evina Juliana. Nah, jurusannya apa nih dia? Jurusannya oke, kita lihat. Oke. Jurusannya 1. Sorry. Jurusan 1 ya. Nah, accounting berarti dia ya. Gitu. Terus kota asalnya 1. Kota asal 1 berarti Jakarta. Dia Hervina ini jurusan akuntansi, kota asalnya Jakarta. IPK-nya 3,18. Begitupun Pascal. Jurusannya akuntansi, kota asalnya kita cek lagi. Kota asalnya apa nih nomor 2? Jawa Barat. Gitu ya. Sampai sini sudah nyambung. Pusat awal setiap klaster ini sudah paham? Sudah paham? Belum? Paham, Pak. Oke, good. Oke ya. Bapak pelan-pelan aja ngajarnya. Oke, kalau nggak paham ya silahkan ditanyakan. Nah, selanjutnya kita olah ya. Di sini dalam penelitiannya ini ya menggunakan rumus tadi. Ya. Nah, digunakan metode namanya hard K-means. Gitu. Hard K-means. Ya, untuk mengalokasikan setiap data ke dalam suatu klaster. Gitu. Sehingga data yang dimasukkan dalam suatu klaster ini memiliki jarak paling dekat dengan titik pusat dari setiap klaster. Untuk mengetahui klaster di mana data yang paling dekat, maka kita menentukan diperlukan ya perhitungan jarak ya setiap data menggunakan titik pusat pada setiap klasternya. Jadi sebagai contohnya ini ya akan dihitung jarak dari data mahasiswa pertama ke pusat klaster. Jadi gini, 14 ini kan D11 gitu ya. Oke ya, D11. Bentar. Oke ya, nah ini oke, data cluster ini kan dari hasil penghitungan di atas didapatkan bahwa jarak masuk pertama dengan pusat cluster pertama adalah 5,390. Jadi gini, ini ada 3, ada nih dari sini ada si ini kan Dali ya, Dali Hervina Pascal. Dia dengan di sininya ada Ade Supriyan Stefanus di sini. Nah, jadi di sini ya maksudnya ini adalah inisial bentar ya. Ini adalah inisial dan jurusan. Gitu loh. Ya. Terus ini adalah AD dengan Dali. Ya. AD dengan Dali ini. Jadi gini, ya. 14 ini adalah AD. Nah, gini ya. AD IS Jakarta. IS ya, nah ini information system IS. Inisialnya 14. Ya. 14 kan, benar kan? Nah, terus dia 1 gitu, si Ade ini. Kita jadi satu-satu gitu. Si Ade ini Ade Supriyan Stefanus ya. Ini kan data mahasiswanya nih, ada 10 nih ya. Nah, Ade Supriyan Stefanus nih IS.
Ya sini kotanya ininya misalnya 14. Kota asalnya tadi Jakarta 1 ya. Nah, Jakarta 1 kan inisialnya. Jadi kita menggunakan sampel cluster si Gali ini. Oke, sini. Nah, jadi gini. Nah, ini tadi ya, kita kan pakai rumus yang awal tadi ya, yang ini ya. Awal yang ini rumusnya. Kayak gini. Nah, ini. Nah, kita pakai rumus yang ini. Selanjutnya, nah, di sini, si ini adalah si AD dan si Dali ya. AD dan Dali ya. Oke. Ini adalah AD dan Dali. Ini adalah AD dan Dali. Nah, si AD tadi ini 14. Ini adalah inisial jurusan ya. Inisial jurusan antara AD dan Dali loh ya. Inisial jurusan. Terus ini adalah kota asal. Tadi si AD 1, si Dali kota asalnya 3. Oke, kita lihat lagi. Nah, kota asalnya 3 kan benar ya. Oke, terus 3,16 ini adalah IPK si AD. Ini adalah IPK si Dali. Totalnya jika diakarkan itu adalah 3,90. Gitu. Oke ya. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua yaitu si AD dengan Hervina. AD dengan Hervina. AD dengan Hervina. Gitu ya. Nah, ini adalah apa tadi? Inisial jurusan. Si AD. Hervina 1. Nah, jurusannya 1 ya. Si Hervina ya. Tuh. 1. Terus si ini lagi ya. Ini adalah kota asal. Nah, ini adalah kota asal. Ini adalah kota asalnya. 1 ya. Si AD 1 kan kota asalnya ya. Terus si Hervina juga kota asalnya 1 nih. Nah, kota asalnya 1. Gitu. Tambahin IPK-nya mereka. 3,16 dikurangin 3,18. Jadi 13,00. Gitu. Oke, begitupun si AD dengan siapa nih ya? AD dengan Pascal. Nah, AD dengan Pascal. Gitu. AD dengan dan Pascal. Gitu. Nah, AD tadi ini dah ya. Nah, ini 14 adalah inisial dari jurusan si AD dengan Pascal 14 1 dan ini adalah kota asal inisial 1 2 terus adalah IPK. Nah, jadi ketemulah 5,390 13,000 13,038. Oke, ini adalah untuk mengalokasikan datanya. Oke, satu udah kita contohkan ya. Nah, selanjutnya, nah jadi si AD ini, jadi dia jaraknya nih, jarak ke klaster 1, klaster 2, klaster 3, ya ini. Nah, AD Supriyan ini jurusannya 14, kota asal 1, IPK-nya 3,16, jarak ke klaster 1 ini 3,90. Jarak ke klaster 2 ini 13,000. Jarak ke klaster 3 adalah 13,038. Nah, jarak terdekat ke klaster 1 jelas ya karena dia lebih kecil ini 5,390. Jadi dia jarak terdekatnya ke klaster 1. Klaster 1 itu siapa? Klaster 1 adalah dari Teguh Cesario. Begitupun Adelina. Nah, Adelina dan Dali. Adelina dan Dali. Adelina nanti ke kayak gini juga. Adelina dengan Dali, Adelina dengan Hervina, Adelina dengan Pascal. Silakan coba kalian hitung ya. Contohnya ya pakai seperti ini. Oke, silakan. Sudah paham belum? Paham ya? Nah, ini boleh di ini. Oke, caranya. Nah, bisa ketemu 8,251, 4,000, 3,001. Nah, lebih dekatnya ke klaster 3. Klaster 3 siapa? Klaster 3 adalah si Pascal. Gitu, jarak terdekat.
Oke, silakan coba contohkan kalau Adelina ini kenapa hasilnya 8,251, 4,000, dan 3,001. Oke, nah ini boleh screenshot kan ya, buat perhitungannya. Gitu. Ini kan udah jelas nih ya. Nih si Adelina itu dari sini aja. Jurusannya 1, kota asal 5, IPK-nya 3,22. Terus dihitung dengan si ini Gali Hervina Pascal. Bisa tidak mengerjakannya? Muhammad Fatan bisa mengerjakannya? Belum Pak, masih bingung tadi ini lagi perhatiin ulang yang sebelumnya. Oke. Screenshot dulu soalnya masih bingung hitungnya nggak bisa cepat Pak. Oke. Cynthia, paham? Cynthia, apakah mendengar? Iya, Pak. Oke, sudah paham belum? Reynaldo Berlusconi. Diva Aditya. Oke lah, kita bahas bareng-bareng aja lah ya. Yang masih belum bisa mengerjakan ketik aja masih di chat. Belum gitu. Belum bisa Pak gitu. Ini menghitungnya. Chat aja. Jadi kita belajar bareng-bareng deh ya. Oh, bisa semua ya. Oke, kita bahas lagi aja. Oke, ke slide-nya sudah terlihat belum ya, Nak? Sudah, Pak. Oke. Oke ya, tadi adik tadi ya sudah Bapak kasih contoh ya, si adik tadi ini. Si, adik ini sudah Bapak kasih contoh tadi ya. Nah, seperti ini contohnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke Adelina ini. Gimana nih? Kok bisa mendapatkan hasil seperti ini? Nah, sama seperti contoh seperti ini tadi. Cuman ini kan sebelumnya dia pakai Ade Sofyan, sekarang yang Adelina. Pasarnya sama. Kan ya kita pusat setiap pasarnya kan yang ini. Nah, jadi gini. Oke. Perhitungannya yang pertama dulu. Nih, kita menghitung yang klaster 1. Ibaratnya C1 ya. Satu tadi itu perhitungannya akar. Akar. Nah,
buka kurung, 1. Ya, 1 adalah jurusan. Dikurangi 9. Buka kurung, kuadrat. 9 itu si ini. Nah, jurusan si Dali ini ya. Nah, gitu. Ditambahin. Buka kurung, 5. Dikurangi si kotak asal si Dali ini. 3. Gitu. Kuadratkan. Oke ya. Ditambahkan IPK-nya si Adelina ini. 3,22. Dikurangi IPK si klaster 1. 2,94. 2,94. Kuadratkan. Hasilnya adalah yang 8,251. 251. Gitu ya. Ini adalah inisial jurusan. Ini adalah kotak asal. Ini adalah IPK. Gitu. Selanjutnya yang oke. Sampai di sini paham? Paham nggak ya? Oke ya, kita hapus. Nah, ketemulah. Selanjutnya kita coba yang kedua. C2-nya, klaster keduanya. Kita akarkan lagi. Nah, terus akarnya itu, nah kita pakai contoh si Adelina ini kan ya. Akar 1 dikurangin di sini 1 ya. Kita ingetin aja. 11318. 1 terus 1 kuadrat ditambahi buka kurung 5 kurangi 1 ditambahi 3,22 dikurangin 3,18 kuadrat sama dengan hasilnya adalah 4,000. Sekarang yang C3 adalah oke. Yang 1 buka kurung 1 dikurangi 12315 ya si Pascal. 12315. 1 kuadrat ditambahi buka kurung 5 dikurangi 2 kuadrat ditambahi 3,22 dikurangi 3,15 kuadratkan. Oke, sama dengan ini tadi 3,001. Jarak terdekatnya yang mana? Yang di klaster 3. Gitu, oke. Inilah ya syaratnya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, good. Kita nanti coba yang lebih menantang lagi. Ya, pokoknya sampai ini deh. Kita benar-benar paham. Nah, begitupun adil ini. Nah, caranya sama seperti ini. Kayak gitu tadi. Nah, ya, di sini udah ada nih. 42329, 3,29. Tinggal sampel yang 1. 4 dikurangi 9. Sekian. Pokoknya sama seperti ini. Kayak gitu. Begitupun yang klaster 2, klaster 3. Ini klasternya ini secara acak ini dia. Ini secara acak ini. Jadi di mana nih jarak yang terdekat? Nah, bisa kita contohkan nanti kan gini. Ini sampel aja. Ini udah ya, paham ya sampai sini ya. Paham? Nah, jadi kan kalau di klaster-klaster itu di Kemin itu ada Oke. Nah, di ini adalah C1, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Nah, si AD ini dekatnya yang mana nih, gitu kan? Oh, dekat ke klaster 1. Berarti di sini. Ini contoh aja. Nanti ada perhitungannya lagi nih, kalau mau kayak gini. Terus Adelina ini di dekatnya ke klaster mana? Oh, di
Klaster 3 di sini. Adil ini di mana? Oh, di sini. Bisa jadi ini ya. Ini saya sampel aja ini. Klaster 2, oh ini di sini. Oh, ini di sini. Gitu. Nah, jarak-jarak terdekatnya. Jadi perhitungannya seperti itu. Oke, next ya. Sudah paham ya? Belum dilanjut nih kalau belum paham pokoknya. Oke. Mau break dulu atau gimana? Atau mau lanjut? Break dulu 10 menit. Iya, boleh, Pak. Oke, break dulu aja lah ya, 10 menit ya. Sambil boleh kalian mencoba yang ke 3, 4, atau yang kelima. Jadi kita ada contoh-contoh lainnya. Yang penting kalian harus paham dulu nih. Oke, silakan break dulu ya. Nanti sekarang ini jam berapa nih di sini? Jam 10.42. Nanti kita mulai lagi 10.52 ya. Oke, break dulu 10 menit.
Yang mengumpul ide kemarin baru ada 7 kelompok ya. Sementara di sini mahasiswanya ada 27 ya. Kurang 2 kelompok yang belum. Tidak mengumpulkan kenapa? Yang 2 kelompok? Apa belum ada idenya atau lupa mengupload ke LMS-nya? Cek. Yang sudah mengumpulkan ini ada nih. Kelompok dari Bahri, Dimas, Anissa. Selanjutnya ada dari kelompoknya Danang, Hikmah, Titan. Raihan, Isa, Mega kelompoknya. Terus ada Muhammad Farhansyah, Diva Yuda. Raka Legowo, Garsiawan, Robi. Selanjutnya ada Arif, Yayi, dan Jaran. Gitu. Yang lain masih ada beberapa yang belum, itu tidak mengumpulkan. Kenapa? Pak, Iya. kan kemarin saya udah ngumpulin tapi nggak bisa submit lagi, terlambat Pak. Jadi saya kasih link di komennya, komen tugas di LMS. Oke. Oke. Pak, Selanjutnya. mohon maaf. Kelompok saya juga sudah mengirimkan, Pak. Kelompoknya Dian sudah mengirimkan, tapi Bapak cek tidak ada loh dia. Tidak ada. Tidak ada Dian. Dian kelompoknya dengan siapa aja? Dian, Cynthia, sama Kofifah, Pak. Dian, Cynthia, Khofifah. Mengirimnya menggunakan LMS-nya Cynthia. Oke, bentar. Dian, Cynthia, Khofifah. Iya. Bentar, kok nggak ada ya? Terus baca lagi. Dian, Cynthia, Khofifah. Oke. Dian, Cynthia. Nggak bisa ya. Taruh. Oh, tidak bisa diakses. Bentar. Boleh nih Bapak buka lagi ya, silakan upload. Nggak bisa dibuka filenya sebelumnya. Bentar. Oke, Dian, Cynthia. Oke. Ini ada nih urusan Bapak sih. Oke, tadi nggak bisa kebuka, harus pindah folder dulu. Oke, sip. Kelompok 5 ya? Iya. Kelompok 5, oke. Barusan ada nih. Jadi tinggal yang Johannes ya. Yang belum ya. Link diskusi, oke. Boleh Johannes kirim ke email aja nih. Ke ininya sama hasil dari ininya tadi. Dikirim kemana Pak? Ke email Bapak aja. Bentar Bapak kirim ke WA, ke chat. Oh iya Pak. Jadi gini ya, untuk tugas besar ya. Jadi akan dipresentasikan atau diimplementasikan nanti di pertemuan berikutnya, itu pertemuan ke-13 dan 14. Gitu. Jadi diusahakan minggu ini ya kalian sudah bisa mengerjakannya. Biasanya kan sudah banyak ya contoh-contoh juga di internet, itu bisa kalian refresh engineering lagi gitu. Jadi tinggal kalian parafrase lah gitu, istilahnya seperti itu. Bapak juga tidak terlalu menuntut yang wah gitu apa yang kalian lakukan, tapi
yang penting itu adalah analisisnya, sumber-sumbernya. Selanjutnya metodologinya dan algoritma yang kalian gunakan itu. Sama tidak apa-apa. Itu yang penting studi kasusnya berbeda. Itu sama persis dengan contoh yang ada di jurnal, sama persis dengan ada yang contoh yang ada di internet, tidak masalah bagi Bapak. Yang penting kalian itu bisa dalam melakukan tugas besar itu. Jadi intinya ketika kalian sudah selesai mata kuliah TKI ini ya, kalian bisa beberapa aplikasi yang bisa kalian lakukan di situ. Nah, di situ juga bisa sebagai modal kalian ya untuk membuat sebuah tugas akhir. Jadi intinya di temu kembali informasi ini adalah cara kalian ya untuk bagaimana ide-ide kalian itu bisa terbuka dan bisa kalian tuangkan nanti berupa tulisan atau berupa sebuah aplikasi gitu, agar apa yang kalian buat itu bisa bermanfaat gitu ya. Saya tidak terlalu membebankan juga ke kalian, yang penting semampunya kalian. Makanya saya juga dari tugas itu saya kasih kebebasan buat kalian untuk mengeksplorasi kemampuan kalian, karena saya lihat juga, saya sudah baca beberapa yang ngirim idenya itu ada 7 ya, ada 8 ya, barusan saya buka tadi ada tuh, tapi sih di LMS sih ada 7 ya yang mengumpulkan. Coba cek lagi, itu ide-idenya sudah sangat bagus. Mudah-mudahan itu bisa kalian jadikan jurnal gitu, dan atau bisa kalian tuangkan ya di ResearchGate atau di akademia atau di blog-blog kalian gitu ya, yang kalian buat itu. Itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Oke. Good ya, sudah bagus ini. Laporannya sudah saya baca semua. Beberapa sudah saya dengarkan hasil ide-ide kalian. Dan saya juga ngasih kebebasan juga, umpamanya kalian berat nyari ide tersebut ya, bisa kalian ubah, nggak apa-apa. Gitu. Cuma kalau memang udah saklek di ide yang kalian kirimkan ke Bapak kemarin, ya udah itu aja. Ada yang sudah selesai dari kelompoknya mungkin, yang sudah membuat tugas besarnya? Belum ya? Jadi perkuliahan kita ini sampai bulan Januari ya. Di kalender akademik kita sampai pertengahan Januari kalau tidak salah. Ntar Bapak cek lagi deh. Ntar yang sudah siap bisa langsung presentasi dan dijelaskan ke teman-temannya, agar kalian juga bisa menambah ilmu baru dari teman-temannya. Oke, next kita lanjut lagi. Ke screen 2. Oke. Sampai sini tadi sudah paham belum perhitungannya? Sudah paham ya? Terdengar tidak suara Bapak? Terdengar Ya, tidak? terdengar. Oke. Terdengar, Pak. Oke. Good ya. Next kita contoh lainnya. Jadi ini adalah Kamin clustering ya. Jadi ini adalah sebuah iterasi ya. Jadi ini adalah sebuah cluster yang ada di Kamin. Ini adalah Kamin ya, iterasi ini. Di sini ya ada beberapa titik-titik di sini ya. Cluster-cluster di sini. Nah, ini adalah contoh cluster yang memang sudah diolah ya di sebuah aplikasi. Kalau
aplikasinya pakai apa ya? Ada banyak ya, banyak aplikasi ya, bisa pakai Python dan lain-lain. Gitu. Di GitHub juga ada banyak, atau bisa diolah juga di RapidMiner. Itu ada banyak sekali. Dari Excel terus di import. Ini adalah contoh ya. Kami iteration 1. Nah, jadi ini adalah contoh lagi kita tentukan ya. Tentukan K buah centroid awal. Nah, centroid. Jadi K udah Bapak kasih tahu ya, centroid juga. Nah, lakukan berulang hingga centroid tidak berubah lagi. Yang ke satu, ya, buat buah klaster dengan cara menggabungkan semua objek data ke klaster dengan centroid terdekat. Pada setiap klaster, hitung rata-rata nilai data pada klaster untuk memperbaharui centroid. Nah, ini perintahnya seperti ini. Jadi dilakukan ya beberapa klaster gitu ya, sehingga di sini ya rata-rata klaster gitu ya, sehingga dia di klasternya itu tidak berubah lagi gitu. Jadi udah ada beberapa klaster nih, 1 klaster, 2 klaster, 3 klaster gitu, sampai banyak klaster gitu. Sehingga nah itu tidak berubah lagi. Nah, contohnya, nah di sini ada klaster iteration 1 ya. Nah ini klasternya seperti ini. Terus ada lagi iteration 2, ini klasternya lagi yang kedua. Ini klaster yang ketiga, keempat, kelima sampai keenam. Nah di sini ya, di sini kan semua itu mirip ya, tuh ya. Nah, jadi 6 klaster ini gimana caranya ini tidak berubah lagi gitu. Tuh. Jadi dia pergerakannya hampir mirip walaupun dia ada perbedaan di sini. Ya. Tuh. Tuh ya. Pertama dia masih birunya masih dominan ya. Kedua ini dia udah segini. Di klaster lagi ini melakukan iterasi. Iterasi yang pertama seperti ini. Selanjutnya lakukan lagi iterasi yang kedua seperti ini. Iterasi lagi ketiga seperti ini. Iterasi keempat ya. Seperti ini. Nah, iterasi kelima sama nih seperti 4. Iterasi ke-6 juga sama seperti kelima. Nah, sampai dengan yang 4 ini ya. Dia tidak berubah lagi. Sama seperti contoh sini nih. Lakukan berulang hingga centroid tidak berubah lagi. Nah, jadi dia melakukan klaster 1 nih, klaster yang 1 itu ada. Masih belum puas. Coba lagi yang kedua. Belum puas yang ketiga. Oh, masih belum nih, ada perubahan yang keempat. Oh, yang keempat seperti ini. Lakukan yang kelima, oh sama seperti yang keempat. Yang keenam, oh ternyata sama seperti yang kelima, ya udah. Sudah seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan contoh K-mean clustering pada sebuah program. Gitu. Oke ya. Nah, ini bisa kalian cari materi di sini, Introduction to Data Mining ya. Di sini ada penjelasannya banyak. Bisa kalian download materi-materinya atau ada video-video tutorialnya, bisa kalian pelajari lagi di rumah. Next, nah untuk batasan K-mean clustering ya. Jadi nah dari tadi ini di sini tadi ya kita bisa menyimpulkan bahwa klaster ini yaitu memiliki ukuran yang berbeda. Selanjutnya klaster juga memiliki kepadatan juga yang berbeda. Nah ini klaster itu tidak berbentuk lingkaran atau non globular ya. Dan data juga tidak mengandung outlier. Nah, ini adalah batasan dari K-mean clustering ini ya, ada 4 ini. Gitu. Nah, selanjutnya di batasan K-mean clustering ini perbedaan dan ukuran. Nah, ini ya, ini klaster yang sesungguhnya nih ya. Nah, sesungguhnya itu klasternya seperti ini. Gitu. Dan ketika udah dilakukan, nah ternyata ya dari kita telah melakukan clustering ini ya, ternyata ada perbedaannya gitu lah. Ternyata tidak semua yang warnanya biru muda ini ya, tidak hanya di sini. Ya, ibarat kata ini contohnya data inilah ya, berita lah ya. Berita kayak ini adalah berita kriminal. Ini contoh aja kriminal. Ini adalah berita politik. Ini adalah berita mengenai pendidikan. Nah, di sini ada berita nih. Itu. Oh, ternyata setelah saya cluster, ternyata dari cluster ini, oh ternyata
pendidikan itu ternyata lebih banyak ya. Gitu. Di klaster oh ternyata pendidikan lebih banyak. Nah, gitu. Oh ternyata ini juga gitu loh. Dari politik ini ternyata lebih sedikit. Ternyata yang banyak itu adalah pendidikan dan kriminal. Gitu. Oh ternyata politiknya tidak terlalu banyak, tidak seperti klaster yang sebelumnya di sini. Gitu loh. Ini contohnya dalam bahasa sehari-harinya lah ya. Gitu. Oke, paham ya? Paham tidak? Iya, paham, Pak. Oke, perhitungannya kita tadi kayak perhitungan tadi ya, yang sebelumnya ya. Gitu. Cuman kalau yang perhitungan tadi kan kita masih baru satu step. Gitu. Nanti kalau yang mau stepnya lebih banyak, ya itu dia bisa pakai Excel, bisa pakai Arctic Miner ya banyak sekali, Python, banyak softwarenya, banyak aplikasinya dan bisa diolah oleh kalian sendiri. Gitu. Oke, ini adalah contoh camel clustering perbedaan dan ukurannya. Nah, begitupun ini, gitulah perbedaan kepadatannya. Itu ini klaster sesungguhnya nih. Nah, klaster sesungguhnya itu seperti ini. Oh, ternyata di Kamin clustering lagi, gitu. Di cluster lagi oleh Kamin. Oh, ternyata si merah ini ya, ternyata di sini. Gitu. Terurut seperti ini. Gitu. Oke, ya ibarat kata contohnya berita tadi. Gitu ya. Nah, ini cluster juga. Ini cluster sesungguhnya dan ini cluster Kamin. Nah, jadi ini adalah mengatasi kekurangan Kamin clustering. Nah, jadi, ini cluster sesungguhnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan cluster Kamin. Kita menggunakan banyak cluster nih. Nah, jadi intinya ya, semakin banyak cluster, semakin jelas datanya. Nah, intinya gitu. Ya, semakin banyak cluster itu semakin jelas datanya. Ya, contohnya ini. Nah, di sini contohnya ini berita tentang politik. Ini tentang kriminal. Oh, ternyata di cluster politik itu cuma segini. Gitu. Ini politik, ini politik, ini politik. Nah, ini politik. Oh, ternyata itu di cluster. Oh, ternyata ini adalah tentang pendidikan. Oh, ini adalah tentang teknologi. Oh, ini adalah tentang apa ini? Seni gitu ya. Oh, ini adalah tentang apa lagi selain itu? Kriminal, gitu ya. Oh, ini adalah tentang apa? Budaya, gitu ya. Ini tentang apa lagi deh? Iklan, gitu lah, anggap aja lah ya. Gitu. Nah, setelah di cluster. Sudah paham belum ya? Kalau belum, silakan ditanyakan. Oke, nah ini adalah code Kamin clusteringnya. Nah, jadi gunakan ini from Sclarion cluster import Kamin ini adalah library yang dibutuhkan. KMG itu adalah perhitungannya ya, Kamin cluster dan random max inter object ya. Intinya ini adalah digunakan untuk membuat objek Kamin clustering. KMG ini ya dengan jumlah cluster K. Ya, centroid awal akan dipilih secara atak. Itu. Dan nilai-nilai iterasi maksimal untuk proses clustering adalah sebanyak epoch. Oke, next. Selanjutnya, nah ini adalah kita belajar mengenai hierarchical clustering. Kalau Kamin tadi itu tentang apa? Hierarki atau non hierarki? Ya. Non hierarki. Ya. Kalau yang Kamin tadi itu non hierarki ya. Terus ya kita sekarang belajar mengenai hierarki clustering. Ini buat metode khusus saja ya, sekedar pengetahuan aja. Cuma kita nggak terlalu ke teknis seperti tadi. Kita hanya nambah-nambah pengetahuan kalian aja deh.
Terus, nah ini adalah hierarchical clustering. Jadi di hierarki ini dia dapat menghasilkan sekumpulan nested cluster, ya, yang memiliki struktur seperti pohon hierarki. Nah, seperti ini. Dapat divisualisasikan sebagai diagram pohon yang menyimpan informasi urutan penggabungan atau pemisah cluster. Nested cluster ada yang tahu? Nested cluster apa? Nested cluster apa? Cluster bersarang, Oke. Pak. Ada cluster berapa cluster, Pak? Ya, artinya cluster bersarang ya, seperti ini. Nah, jadi di sini nih. Di sini ada cluster nih. Sini ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nah, gitu. Tuh. Sini ada bersarangnya lagi ada. Di sini ada lagi, sini ada lagi. Jadi saling bersarang dia. Nah, disebutnya ya ini mengumpulkan nasib cluster. Jadi dia datanya bersarang. Terus bisa juga seperti ini, pohon sebagai diagram atau diagram pohon. Oke ya, ini clustering ini ini adalah nested cluster dan ini adalah dendrogram. Logramnya atau diagram pohon. Oke, bentar ya. Oke, next lagi. Nah, oke. Nah, di sini kelebihan dari hierarchical clustering yaitu kita tidak perlu menentukan jumlah klasternya. Berapapun jumlah klaster yang diinginkan bisa didapat dengan memotong dendrogram pada tingkat yang tepat. Dendrogram tadi apa? Barusan disinggung. Ada yang tahu? Lalu tadi Bapak tulis. Diagram yang mewakili pohon. Gitu, pada tingkat yang tepat. Kedua, yaitu kelebihan dari hierarchical clustering, yaitu merepresentasikan taksonomi. Itu bisa berguna untuk ilmu biologi. Ya, untuk klaster-klaster di ilmu biologi ya tentu ya, agar tidak terjadi banyak resiko lah ya. Jadi harus banyak sampel-sampel, harus banyak klaster-klasternya. Terus tipe hierarchical clustering, ya, ini ada aglomeratif, ya, dimulai dengan mengasumsikan setiap objek data ya sebagai klasternya. Terus yang kedua yaitu pada setiap iterasi tadi ya sudah disampelkan contoh iterasinya dilakukan untuk menggabungkan sepasang klaster hingga tinggal tersisa satu buah klasternya. Terus yaitu tipe hierarki lagi ada satu lagi ini ya kan, ini ada yang pertama, ini ada yang kedua. Itu ada divisive, yaitu dimulai dengan satu buah klaster yang mencakup semua data. Kedua, pada setiap iterasi dilakukan memisahkan klaster hingga semua klaster hanya memiliki satu objek data sebagai anggotanya. Nah, ini adalah menggabungkan dua buah klaster nih ya. Nah, ini nih. Cara menggabungkan dua buah klaster yaitu dia menentukan nilai minimalnya, maksimalnya, rata-rata, dan jarak antar sentroidnya. Oke, nah, ini menggabungkan dua buah klaster. Next, oke, yang ini ada ya untuk menggabungkan dua buah klaster ya dia menggunakan metode word ini, yaitu melakukan kemiripan antara dua buah klaster ya, yang ditentukan oleh peningkatan support errornya. Ketika dua buah klaster digabungkan, dicari penggabungan yang menghasilkan error terendahnya. Metode ini tidak terlalu dipengaruhi noise dan Euler-nya dan bersifat bias terhadap klaster yang berbentuk melingkar atau globular. Nah, ini adalah sebuah code-nya ya.
agglomerated hierarchical clustering. Ini banyak sampelnya juga ya. Bisa kalian coba-coba di rumah. Gitu. Ada, nah ini menggunakan library yang dibutuhkan ya, kalau di program. Nah, jadi ada menggunakan from square cluster import. Nah ini kan bisa kalian ambil ya library-nya ya. Itu ya bisa. Terus ini juga ya, ini digunakan untuk membuat sebuah objek agglomeratif ya, hierarchical clustering dengan jumlah cluster K, dan pengukuran jaraknya menggunakan Euclidean distance gitu, dengan metode WORD untuk menggabungkan cluster WORD. Nah ini bisa kalian ambil lah gitu ya, datanya dipanggil, dan ini juga data sampel seperti ini ya, bisa kalian untuk digunakan dalam melakukan clustering terhadap dataset data, di mana hasil clustering akan disimpan di dalam variabel cluster resultnya di sini. Nah caranya seperti ini ya, melakukan clustering terhadap dataset data dari hasil clustering tadi. Hanya kita belajar mengenai DBSCAN. Oke, untuk DBSCAN jam berapa ya sekarang? Oke. Untuk DBSCAN ini itu density based spatial clustering of application with noise ya. Ini adalah kepanjangannya dari DBSCAN. Bisa kalian baca juga, banyak sekali materi-materi tentang DBSCAN. Yang di sini kalian bisa memahami pemahamannya dulu aja mengenai DBSCAN itu seperti apa. Di sini yaitu di DBSCAN ini dia merupakan algoritma ya yang berbasis kepadatan ya. Gitu. Jadi dari sini aja kita udah paham ya, algoritma yang berbasis kepadatan di sini. Nah, jadi di mana yang padat ya di situ yang bisa diolah datanya. Density yaitu density ini banyak objek data yang berada dalam radius tertentu. Sebuah objek disebut sebagai core point apabila terdapat setidaknya sejumlah objek min PTS ya, atau min PTS yang berada dalam radius tertentu dari objek tersebut. Sebuah objek disebut sebagai border point ya. Nah, jadi ada noise point ya di DBSCAN itu ya. Ada noise point ya, ada core point, dan ada border point gitu. Nah jadi sini objek yang sebagai core point apabila terdapat setidaknya sejumlah objek yang berada dalam radius tertentu dari objek tersebut. Objek tersebut sebagai border point apabila objek tersebut bukan merupakan core point tetapi merupakan tetangga dari core point. Gitu. Sebuah objek disebut noise point apabila bukan merupakan core point maupun border point. Nah, jadi yang noise itu maksudnya itu yang bukan bagian dari core point maupun border point. Berarti kan biasanya itu dari itu kayak terkumpul gitu. Nah, terkumpul, nah ini ada border, ada core-nya, core ada bordernya. Noise itu yang di pinggir-pinggirnya. Nah, itu termasuknya itu bagian dari noise point. Oke. Nah, ini contoh pada DBSCAN. Nah, ini ada dataset, ini EPS sampel. Nah, ini ada dataset. Nah, jadi dari sini aja kita sudah paham ya, bagian dari di sini ada. Nah, ini adalah kepadatan nih, algoritma berbasis kepadatan. Nah, dari sini ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kepadatannya kan udah kelihatan ya, kepadatannya mana. Nah, bisa jadi segini ya. Nah, gitu. Nah, ini termasuk kepadatannya nih. Tahu? Bisa juga yang ini. Tergantung nanti kita pengolahannya seperti apa. Nah, pokoknya dari DBSCAN itu ya dia ada namanya border point. Border point itu dia
melingkari lah ya. Ya namanya border ya. Kalian sudah tahu kalau border itu ya pinggirannya gitu, lingkarannya gitu ya. Apa untuk border and shading gitu kan kalau di ini ya Microsoft Word gitu. Jadi pinggirannya gitu apa ya, bingkainya lah gitu. Oke. Nah, sini kita udah kelihatan ya bordernya yang mana kita sampelkan yang tadi. Next. Nah, ini ada, nah ini adalah bordernya, border point-nya. Nah, adalah core point-nya belum kita tentukan. Core. Nah, jadi core aja kita udah tahu ya. Jadi core nih. Core point adalah setidaknya di sini sejumlah objek berada dalam radius tertentu dari objek tersebut. Nah, radius tertentu. Nah, radius tertentu ya tentu kita bisa menentukan radius tertentunya ya yang di tengahnya ini. Gitu ya. Itu ya, nah ini di radius tertentu, radiusnya kita contohkan di sini. Itu, nah, di sini ada border point yang ini, core point-nya di sini, ya noise point-nya ya, ini masih noise nih, nah, belum diolah lagi. Gitu. Jadi di cluster terus. Nah setelah ada di cluster, ternyata kan ada 5 dah, ya kan perintahnya kan di sini minimal PTS 5 ya, ternyata ada nih gitu di dataset. Oh ternyata ada border point-nya dan core point-nya di sini. Di sini ada border point. Ternyata dilakukan dataset lagi. Oh ternyata di sini. Terus kita olah bagaimana cara kemiripannya itu bisa terlaksana. Oke, nah ini adalah contoh DB scan. Nah, selanjutnya, nah dari DB scan ini ya intinya di sini dari beberapa dataset di sini ya. Intinya di DB scan itu yaitu nah ini mengcluster gini aja deh, mengcluster tingkat kepadatan. Nah, ini intinya si DB scan ini. Next, nah contoh nih data hasil. Jadi, nah dari data hasil itu seperti ini, hasilnya seperti ini. Tuh. Ternyata setelah dilakukan dengan menggunakan DB scan, ya, ternyata ada core-nya itu di sini. Nah tuh DB scan itu untuk fungsinya lagi tadi untuk apa? Mengcluster tingkat kepadatan. Nah, yang di pinggirnya itu, yang di pinggirnya, nah ini pakai bahasa Bapak sendiri aja, itu adalah noise-nya. Nah jadi ini noise-nya nih tuh. Ternyata setelah lakukan DB scan, oh core-nya ini, core kan kepadatan tuh. Ini kepadatannya nih yang warna hijau nih. Nah, tuh kepadatan. Nah, ini adalah noise-nya. Tuh. Gitu. Yang biru adalah bordernya. Gitu deh. Ya. Ini adalah tambahan aja ilmu buat kalian. Oke, nah ini adalah perhitungannya ya. Kalau di program ya cara mengambilnya, library-nya dia from cluster import dbscan, library yang dibutuhkannya. Selanjutnya rumus yang ini yaitu untuk membuat objek DBS-nya. Nanti ini bisa kalian coba aja ya di program. Kalau memang mau buat tugas besar, mungkin mau ganti ide lah Pak, kayaknya pengen ambil yang Kemin aja. Gitu. Kemin clustering, ambil sampel di mana boleh. Itu kan, siapa tahu kalian bisa berubah ide untuk tugas besarnya. Gitu. Boleh mau ngambil seperti ini, saya persilahkan buat kalian. Nah, terus untuk membuat objek DPS dengan nilai radius EPS ini ya, EPS dan nilai tetanggaan minimal PTS tadi ya, dan kemudian melakukan clustering terhadap data set atau data set datanya. Nah, selanjutnya ini cluster sama dengan dbs.labels itu yaitu fungsinya untuk cluster ya antara core border point dari hasil clustering dengan dbscan
Dan DBS disimpan dalam variabel klasternya. Itu sampai sini sudah cukup ya. Kalau mau ditanyakan boleh ditanyakan. Mau lanjut materi atau mau udahan? Mau lanjut lagi atau gimana? Atau udah cukup? Sudah paham ya sampai sini ya? Cukup sepertinya, Pak. Oke. Jadi seperti itulah belajar mengenai clustering ya. Cukup menarik memang materi mengenai clustering ini ya, terutama yang ya pedalaman dulu Kemin deh yang sudah Bapak ajarkan. Banyak memang ditemu kembali informasi itu kalau kita untuk menggali sebuah data. Sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali gitu. Jadi gimana caranya ya kita bisa paham lah di satu ide gitu ya, supaya itu bisa sebagai bekal kalian ya kalau mau bekerja gitu. Jadi kalau kalian bisa sebagai data analis ya, data scientist gitu ya, itu lumayan kalau bekerja gitu. Di kantor saya di Kompas itu kalau junior data analis itu masih posisinya PKWT ya, perjanjian kontrak waktu tertentu itu belum menjadi karyawan tetap, itu sudah di atas 7 juta kalau memang bisa di bagian data itu. Karena memang kalau di berita ya di media itu memang sangat dibutuhkan ya untuk kita bisa mengklaster-klaster sebuah data gitu. Terus kita melakukan stopwatch, melakukan apapun itu data-data yang tidak penting ya, bisa dibuang, dan kita bisa melihat juga peminat baca gitu lah, peminat baca dari sebuah berita gitu, berita media gitu. Karena saya waktu di Kompas itu saya megang di bagian kompas.id ya, Kompas yang berbayar. Nah di situ kita memang selalu ada evaluasi gitu. Nah, evaluasi peminat membacanya di mana ya, paling banyak peminat bacanya di mana, nah itu di klaster-klasterkan. Itu ya salah satunya bisa juga menggunakan algoritma Kemin ini. Itu kalau kalian bisa mendalami lebih lanjut, ini sangat potensial sekali itu di dunia kerja ini, sangat dibutuhkan ya dimanapun, karena data analis ini masih populer lah ya di dunia industri itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, silakan tanyakan atau mau sharing-sharing. Udah ini belum? Udah pada seminar PKL belum kalian? Ya. Sudah belum seminar PKL? Belum, Pak. Masih proses ngajuin laporan, Pak. Oh, masih proses. Oke. Ada yang ini enggak kemarin PKL-nya di Jakarta? Atau di Jabodetabek gitu? Ada enggak? Gak ada ya? Rata-rata di daerah Jawa Tengah ya. Karena nggak boleh rumahnya saya. Oke, si Fatan saya cuma di Depak. Depak apa Depok ini? Di Depak Pak, di Depak. Gara-gara ada corona. Jadi karena rumahnya Fatan di Depok gitu ya, di daerah. Bukan Pak, bukan. Saya PKL di Jakarta, cuman saya di Depak gara-gara ada. Oke. Ya. Iya Pak. Oke.
Mau lanjut apa terus? Mau ini? Udahan? Udahan, Pak. Kalau mau lanjut ya lanjut aja kita. Kita mau sharing dulu lah ya. Udahan, Pak. Oke. Danang gimana? Ya Pak, Mau lanjut atau udah? ngikut temen aja kayaknya udah Pak. Oke. Kalian sharing dulu aja deh bentar ya. Saya mau tanya-tanya. Di semester 7 ini berapa SKS rata-rata ngambilnya? 20-an kayaknya Pak. Oh, masih banyak ya ternyata ya. Oke. Semester 8 udah, jadi kalian ini udah termasuknya semester akhir ya. Oke, udah pada buat LinkedIn semua ya. Persiapan lah buat LinkedIn gitu untuk kerja supaya banyak yang ini ya minat, siapa tahu banyak yang lirik gitu kan. Kalau kalian juga share buat banyak buat sebuah apa ya aplikasi deh ya. Kalau bisa juga apa yang kalian buat di kampus tugas ya yang kira-kira itu bersifatnya program itu bisa kalian sharingkan di blog kalian ya. Karena itu berpengaruh juga ya, bisa dijadikan CV kalian lah ya, buat sampel ini portofolio kalian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa diakhiri aja ya. Kalian silahkan dilanjutkan kegiatan berikutnya. Ini sebenarnya waktu kita itu ada 3 jam. Waktu normalnya ini cuma karena kita daring ya, mungkin kurang efektif juga kalau full 3 jam belajar ya, karena kita full lihat monitor terus. Ya agak kurang sehat juga kalau 3 jam terus-terusan full. Dan kasihan juga kuota kalian pasti banyak terbuangnya. Nah, ada 1 jam bisa dimanfaatkan kalian buat diskusi lagi mengenai tugas besarnya ya. Itu terus bisa kalian cicil ya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa menjadi sebuah kepuasan juga buat kalian. Demikian itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini, mengenai clustering, hierarkial, terus DB scan. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, yang sudah mencoba. Materi akan saya share nanti di LMS. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ini nggak ada absen, guys. Isro, Ah, ini nggak ada absen. nggak tahu. Saya tanya Oh, Rehan, apa di LMS apa di grup, Oh, udah. tapi nggak tahu lah, Mek. Oh, kok masih di sini? Keluar kau dari sini. Hah? Kau kok masih di dalam? Ngerti juga aku. Mana Stepi tadi?